Hampir 2 tahun sejak perang berkecamuk, Israel telah menunjukkan superioritas militer dan keamanan yang tak pernah terbantahkan dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Keunggulan ini membuatnya mampu menjatuhkan kerugian besar kepada semua lawannya. Namun, sampai hari ini, kemenangan mutlak yang bisa diumumkan secara resmi tak kunjung diraih. Sejak awal, Israel berupaya menghapus jejak operasi yang dilancarkan pada 7 Oktober 2023, baik dari kesadaran publik maupun ingatan sejarah. Serangan itu menjadi aib nasional yang mengguncang kepercayaan terhadap sistem keamanan dan militer. Untuk menutup luka itu, Israel melancarkan kampanye militer masif dengan pendekatan yang baru. Bukan lagi menunggu ancaman datang, tetapi mencegah kemunculannya dengan kekuatan brutal dan penghancuran secara total. Kebijakan ini melahirkan tindakan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan ribu warga sipil kehilangan nyawa. Ratusan ribu lainnya terluka dan mengungsi, serta sebagian besar infrastruktur sipil dan institusi pemerintahan hancur. Di sisi perlawanan, kerugian juga besar, baik dari segi logistik, sumber daya manusia, maupun struktur kepemimpinan. Di luar medan tempur, Israel memperketat pengepungan dan blokade, memaksa kelaparan dan pengungsian massal untuk mendorong negosiasi dengan posisi terkuat. Amerika Serikat memberikan perlindungan diplomatik penuh, memungkinkan Israel bertahan dari tekanan internasional. Selain warga sipil, Israel juga memperluas serangan ke berbagai front: Lebanon, Suriah. Israel juga melancarkan operasi militer terhadap kelompok-kelompok lain. Serangkaian pembunuhan terhadap tokoh penting terus dilakukan. Ratusan serangan udara menargetkan gudang senjata dan rudal strategis milik kelompok yang berlawanan terus dihancurkan. Meski tercapai kesepakatan gencatan senjata, Israel tetap melanjutkan serangan sporadis. Di Timur Tengah, Israel mengambil langkah sepihak dengan membatalkan perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 dengan Suriah. Wilayah baru diduduki, sumber air dikuasai, dan istana kepresidenan diserang. Bahkan Israel secara terbuka mengancam akan membunuh presiden negara yang mendukung, negara yang memberikan suara untuk menghancurkan Israel. Sementara di Iran, dalam perang 12 hari, Israel mengordinasikan serangan udara bersama Amerika Serikat terhadap infrastruktur militer dan nuklir di Iran, termasuk sistem pertahanan udara dan fasilitas pengayaan uranium. Yaman juga tak luput dengan serangan berulang ke pelabuhan penting Hudaidah dan berbagai target strategis lainnya. Namun tak ada kemenangan yang jelas. Dengan agresi seluas ini, kesan yang muncul adalah bahwa Israel telah menundukkan semua musuh dan menata ulang peta kekuasaan kawasan sesuai kehendaknya. Namun itu tidak lebih dari gambaran ilusi yang dibentuk oleh propaganda untuk meraih keuntungan politik dalam negeri dan pengaruh di mata global. Warga sipil tetap menjadi titik balik paling menyakitkan bagi Israel. Kelompok kecil yang memberikan perlawanan menjadi titik balik paling menyakitkan bagi Israel. Meskipun dikepung total dan nyaris tanpa bantuan luar negeri, kelompok perlawanan masih bertahan hingga hari ini. Mereka tidak hanya mampu melancarkan serangan, tetapi juga berupaya kembali menangkap tentara Israel sebagai alat tawar dalam negosiasi. Kartu Sandra inilah yang menjadi kekuatan strategis utama mereka, bukti bahwa
Israel belum benar-benar menang dalam perang ini. Di Lebanon memang mengalami kerugian besar, terutama di wilayah selatan yang kini hampir bebas dari senjata. Namun kelompok itu belum menunjukkan tanda menyerah. Sekretaris dari kelompok perlawanan Lebanon bahkan menyatakan kelompoknya telah memulihkan kekuatan dan siap untuk konfrontasi baru jika diperlukan. Iran pun perlahan bangkit dari pukulan awal. Laporan-laporan intelijen menunjukkan bahwa Teheran kini justru mengencarkan perang asimetris, termasuk serangan cyber dan drone yang menyasar titik-titik lemah di wilayah Israel. Bahkan setelah fasilitas nuklir diserang, kemampuan Iran dalam bidang ini belum lumpuh secara total. Beberapa analisis memperkirakan propaganda itu bisa dipulihkan lebih cepat jika ada keputusan politik. Yaman, yang mungkin dianggap peran terlemah, justru menunjukkan perlawanan paling konsisten. Gerakan perlawanan tetap aktif dengan retorika keras, khususnya atas blokade yang terjadi terhadap warga sipil. Mereka bahkan berjanji untuk meningkatkan eskalasi jika perang kelaparan terus dilanjutkan. Kesimpulan, keunggulan militer dan intelijen Israel yang masif, hasil puluhan tahun pembangunan sistematis dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat, memang memberinya kemampuan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Israel mampu menimbulkan kehancuran dahsyat, membunuh tokoh-tokoh penting dalam musuhnya, melakukan infiltrasi mendalam, dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Namun semua itu belum pernah sekalipun cukup untuk menciptakan kemenangan. Bahkan sekadar mengklaim kemenangan pun tak mampu dilakukan secara sah. Israel berusaha membingkai kerugian besar yang ditimbulkannya sebagai hasil akhir dari perang. Namun, narasi ini kadang diamini sebagian pihak, baik karena minimnya informasi, tekanan akibat krisis kemanusiaan yang mencekik, maupun karena pertimbangan politik tertentu. Tetapi kesimpulan seperti ini tidak ada akurat, bukan karena meremehkan nilai nyawa manusia, baik mereka yang gugur, terluka, tertawan maupun yang terusir dan kelaparan. Juga bukan karena menafikan kekuatan militer Israel dan besarnya dukungan internasional yang mengiringinya. Namun yang perlu dipahami, semua itu adalah bagian dari parameter evaluasi konflik, bukan hasil akhirnya. Dalam banyak kasus sejarah, pihak yang menderita kerugian terbesar justru keluar sebagai pemenang. Hal ini berlaku tidak hanya pada negara, tetapi lebih-lebih pada gerakan perlawanan dan pembebasan nasional melawan penjajahan. Apalagi kekejaman ini terhadap warga sipil bukan hanya efek samping perang, tetapi dilakukan secara sengaja dan sistematis. Karena itu sangat penting untuk tidak terjebak dalam kerangka analisis yang dibentuk oleh kekerasan itu sendiri. Lebih jauh lagi, perang yang sedang berlangsung saat ini belum mencapai titik akhirnya. Bahkan jika pertempuran melambat atau jeda sementara terjadi, sifat konflik ini adalah jangka panjang dengan potensi untuk kembali meletus setiap saat, terutama bila menilik ambisi politik dari Israel dan sekutunya yang terang-terangan menyasar perubahan peta kawasan. Satu hal yang juga perlu dicatat, setiap kali pihak lawan menunjukkan etikat untuk berdamai atau menahan diri, justru Israel berespons dengan kekerasan yang lebih brutal. Hari ini terlihat di Gaza, Lebanon, hingga negara-negara Timur Tengah yang lain. Akhirnya, hasil operasi 7 Oktober 2023 masih tetap terasa. Ia belum terhapus dan belum dilupakan. Peristiwa itu akan terus menjadi pijakan dalam perubahan dinamika politik dan militer ke depan. Sementara dampak-dampak jangka panjangnya masih terus berkembang dan belum sepenuhnya terbaca. Bisa jadi kita sedang berada di akhir dari satu babak, atau justru memasuki fase baru dari perang yang lebih panjang. Karena itu, logika yang paling rasional saat ini bukanlah melemah dan menyerah pada tekanan, melainkan memperkuat posisi, menambah daya tahan, meningkatkan tekanan balik terhadap lawan. Jika tidak, krisis kemanusiaan yang dipaksakan oleh Israel justru akan berubah menjadi kemenangan strategis baginya.